Oke, di sini aku hanya ingin membahas mengenai transfer update yang terjadi di berbagai tim-tim di Liga Indonesia. Ada yang langsung meresmikan pemain yang datang dan juga ada beberapa rumor. Terutama yang saya ingin bahas yaitu dari PSIS Semarang yang berhasil mendatangkan Taisei Marukawa dan juga Carlos Fortes. Jadi tanggapan saya bagaimana? Saya melihat bagaimana manajemen PSIS Semarang sangat serius membenahi susunan pemain yang dimiliki karena memang di setengah musim kemarin terlihat jelas power mencetak gol dari PSIS Semarang menurun ya ketika Bruno Silva di pertengahan musim tidak bermain, lalu mendatangkan Sandy Walsh, Flavio nggak memberikan kontribusi gol ya untuk pemain kedua ini. Jadi dengan datangnya Carlos Fortes dan Taisei Marukawa, dua pemain ini merupakan top skor yang dimiliki dari masing-masing tim ya. Dari Fortes di Arema, lalu Taisei Marukawa di Persebaya. Jadi ini pembelian yang cukup bagus yang dilakukan oleh PSIS Semarang karena memang mengerti ya PSIS Semarang tidak memiliki power goal atau pemain yang bisa mencetak gol yang konsisten. Dengan pembelian Carlos Fortes dan Taisei Marukawa tentunya selain dari pembelian yang cukup bagus, ini juga menjadi persaingan yang cukup bagus juga bagi internal dari seluruh pemain PSIS Semarang. Contohnya, Pak Marukawa ini kan bermain di sayap kanan ya di Persebaya. Kemungkinan juga mungkin akan bermain di sayap kanan PSIS Semarang. Ini menjadi persaingan untuk pemain-pemain lainnya seperti Nur Yulianto, Septian David, Rian Ardiansyah, Komarudin agar bisa memicu semangatnya memberi perform yang bagus agar bisa bersaing untuk merebutkan line up yang diturunkan dari pelatih PSIS Semarang. Jadi ini sisi positif kedatangan dari Fortes dan juga Taisei Marukawa di luar dari masalah kontribusi gol, tapi ini juga menjadi persaingan yang cukup bagus di internal para pemain PSIS Semarang. Tapi nanti kita juga lihat selanjutnya bagaimana karena untuk sementara ini PSIS Semarang memang sudah meresmikan dua pemain. Lalu next kita bahas Renan Silva yang kabarnya akan dirumorkan hijrah ke Persik Kediri. Ini juga menjadi salah satu topik yang menarik juga ketika saya membaca beritanya karena memang Persik Kediri membutuhkan pemain playmaker kembali untuk melapisi Makado atau Makado bisa digeser ke sayap kiri atau di pemain tengah ya. Karena yang saya lihat Persik Kediri memang terlalu terpaku dengan Makado di musim kemarin. Ketika Makado nggak bermain, Persik Kediri untuk masalah menyerang sedikit kewalahan ketika tidak ada Makado. Jadi dengan adanya Renan Silva tentunya memberikan opsi yang cukup baik di gelandang serang. Karena Renan Silva secara speed dia memiliki, secara skill dia juga memiliki, dan agresivitas golnya juga tinggi dari Renan Silva. Gol dari free kicknya, melalui skill individunya. Ini saya beberapa kali lihat di Madura United. Jadi jika memang ini akan terjadi transfer Renan Silva ke Persik Kediri, ini menjadi pembelian yang cukup tepat dari Persik Kediri mencari pemain playmaker. Tapi yang saya tunggu adalah Persik Kediri apakah akan membeli pemain sayap ya, karena yang saya ingin nantikan sebenarnya Persik Kediri bisa mendatangkan pemain sayap agar lini sayap dari Persik Kediri ada pilihan yang banyak lagi itu ya. Lalu next ada Evan Dimas yang digosipkan ke Arema Malang. Tanggapan saya bagaimana? Arema Malang sebenarnya di sektor tengah memang sudah cukup bagus ya, ada Jayus, Rensi, Hanif Syahbandi atau M. Rafli. Tapi memang untuk pemain yang membuka ruang atau yang melakukan variasi serangan ini yang memang masih minim yang saya lihat. M. Rafli memang beberapa kali dipasang sebagai gelandang serang, tapi penampilannya yang saya lihat menurut pendapat saya naik turun penampilan atau performnya. Dan sosok Evan Dimas sebenarnya bisa menggantikan posisi dari M. Rafli, walaupun memang Evan Dimas lebih cenderung ke pemain tengah ya, tapi juga memiliki skill yang cukup bagus dan ketajaman untuk melakukan penyerangan. Ya karena Rensi dan Jayus yang saya lihat memang tipenya pemain gelandang bertahan ya, lebih ke gelandang bertahan. Walaupun beberapa kali juga sering membantu serangan, tapi sejatinya Evan Dimas lebih memiliki perform yang dinantikan untuk gelandang serang. Nah ini yang belum dimiliki dari Arema Malang kecuali dari M. Rafli dan juga Hanif Syahbandi yang sering mengganti posisi dari M. Rafli. Tapi Hanif Syahbandi juga gosipnya akan hijrah ya, walaupun ini masih rumor, tapi saya kemarin mendapatkan kabar kalau Hanif Syahbandi diincar oleh Persija Jakarta ya. Lalu next kita bahas dari ini ya, ada Christian Gonzalez dari Ransilegon yang belum memberikan kepastian apakah tetap stay di Ransilegon, ini masih sekedar rumor juga. Lalu Ciro Alves yang kabarnya mendekati Persib Bandung atau Persija Jakarta ya, ini salah satu pemain terbaik yang boleh dibilang skill individunya cukup baik untuk
Ciro saat membela Persikabo Bogor, dan ini menjadi pembelian cukup bagus juga jika memang Persib Bandung bisa mendatangkan Ciro Alves. Tentunya ya nggak perlu dipertanyakan lagi ya, lini depan dari Persib Bandung tentunya pasti sangat mengerikan. Tapi di luar dari sisi misalkan Ciro Alves datang ke Persib Bandung, sebenarnya yang saya lihat pemain sayap dari Persib Bandung ini sudah bagus ya, sudah memiliki seperti Fred Butuan, Edwin, lalu Feby Haryadi, lalu Beckham Putra juga yang bisa bermain di sisi kiri, sisi kanan. Tapi dengan datangnya Ciro Alves ya tentunya pasti ada pemain yang akan dikorbankan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan saya, jika Ciro Alves memang datang ke Persib Bandung, siapakah pemain yang akan dikorbankan atau tentunya dijual ya? Karena kan Zola juga datang ya dari Persela Lamongan karena berstatus pinjaman, dan Zola juga bermain cukup bagus bersama Persela Lamongan. Jadi kita akan lihat jika memang Ciro Alves berhasil didatangkan Persib Bandung, siapakah pemain yang akan dikorbankan oleh Persib Bandung, karena pemain sayap dari Persib Bandung ini stoknya lumayan banyak yang saya lihat. Lalu next kita bahas lagi dari Ricky Kambuaya ya, yang juga sama gosipnya ingin ditarik oleh Persib Bandung. Ini kembali lagi memang yang saya lihat adalah Persib Bandung membutuhkan pemain tengah yang cenderung bisa bertahan, bukan gelandang serang ya. Kalau gelandang serang saya kira seperti Beckham Putra sudah aman, posisinya sudah bagus. Tapi harus ada opsi lagi karena pemain tengah dari Persib Bandung yang cenderung menyerang ini masih belum saya lihat. Selain Beckham Putra, untuk pesaingnya Beckham Putra ini belum ada. Klok dan Rashid ini lebih cenderung ke pemain tengah ya, yang seringkali membantu serangan. Tapi yang benar-benar pure membantu serangan ini hanya Beckham Putra. Jadi jika Ricky Kambuaya bisa ditatakan dari Persib, ini juga pembelian yang cukup bagus agar persaingan di papan tengah, di posisi tengah di gelandang serang bisa bersaing dengan Beckham Putra. Jadi juga ada opsi ya untuk Persib Bandung, jika Beckham Putra dimainkan sebagai pemain sayap, ya Ricky Kambuaya bisa mengisi gelandang serangnya ya. Ini jadi kita masih rumor apakah Ricky Kambuaya akan ke Persib. Nah, pertanyaannya ini Persebaya Surabaya sudah kehilangan Taisei Marukawa dan Bruno ya, yang sudah dipastikan hengkang kalau nggak salah ke Liga Yunani gosipnya. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, Persebaya Surabaya akan mendatangkan siapa ya untuk menggantikan sisi kiri dan sisi kanan, karena boleh dibilang Persebaya Surabaya di musim kemarin pemain intinya nih Bruno dan Marukawa, dan dua-duanya langsung hilang gitu ya untuk persiapan di musim depan. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu, Persebaya Surabaya akan membeli siapa, dan tentunya pemain depannya ya, karena kan sementara ini yang paling top chair yaitu Samsul Arif. Nah, ini siapa lagi yang akan harusnya si Persebaya Surabaya bisa mendatangkan pemain depan juga ya untuk menggantikan Samsul Arif jika tidak bisa bermain, karena Faport boleh dibilang minim kontribusi ya, dan kemarin juga nggak dibawa oleh Coach Aji karena memang Faport sudah diberi kesempatan tapi belum memberikan penampilan yang bagus. Jadi kemungkinan besar apakah Persebaya Surabaya tetap akan mendatangkan pemain depan, dan tentunya pastinya pemain sayap ya, karena Supriyadi pun sebenarnya juga bagus, tapi ya tentunya Persebaya Surabaya juga harus mencari pemain yang berkualitas juga ya di sisi kiri dan sisi kanan agar bisa melapisi juga ketika Supriyadi memang belum bisa tampil. Lalu Alwi ya, yang gosipnya juga ini mau ke Persib Bandung. Ini banyak sekali ya pemain Persebaya Surabaya yang digosipkan pergi nih. Alwi juga gosipnya ke Persib Bandung. Alwi juga salah satu pemain muda yang menurut saya cukup bertalenta, dan jika memang dibeli oleh Persib Bandung lagi ya tentunya stok dari pemain tengah Persib Bandung akan ini ya banyak juga ya, karena ada Vizcara, ada Israelian, Klok, Rashid, Asri Akbar, Deddy Kusnandar. Jadi tentunya Persib Bandung apakah akan merubah skuadnya di musim depan ya, nanti kita nantikan sama-sama, karena ini gosip dari Persib Bandung lumayan banyak juga ya, rumor-rumor yang akan dibeli. Lalu sementara itu dulu, karena gosip dari Persebaya Surabaya ini saya sebenarnya menantikan ya Persebaya Surabaya ingin membeli siapa, tapi saya sudah mencari informasinya belum mendapatkan apa-apa nih ya gosip tentang Persebaya. Jadi kita tunggu juga Persebaya Surabaya akan membeli siapa ya. Jadi itu aja mungkin yang aku bisa bagikan kepada kalian mengenai transfer update. Jadi nanti kita lihat juga apakah akan terjadi gebrakan-gebrakan lagi di tim-tim Liga Indonesia. Oh ya, terakhir nih Bagas Kava ya, yang dirumorkan mau pindah ke Tokyo Verdy ya, menyusul Pratama Arhan. Ini juga Bagas Kava, bek kanan dari Barito Putra yang cukup bagus menurut saya sudah menonton berapa kali ya, ini pemain yang cukup bagus. Jadi misalkan memang pergi ke luar negeri ya, khususnya ke Liga Jepang atau Liga Eropa ya, ini tentunya hal yang cukup positif ya untuk kebanggaan Barito Putra dan juga kebanggaan sebagai kita negara Indonesia bisa mengekspor pemain muda-muda kita ya. Jadi ini Bagas Kava apakah
akan ke Tokyo Verdy atau mungkin akan ke Liga Jepang lainnya ya, karena ini belum tahu rumornya mau kemana. Semoga ini bisa menjadi opsi yang cukup baik juga untuk persepak bolaan Indonesia. Jadi itu aja video yang aku bisa bagikan kepada kalian mengenai transfer update. Jadi kita nanti bahas lagi jika ada rumor-rumor yang memang menarik buat kita bahas. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Respect banget buat kalian. Nanti kita ketemu di video berikutnya. See you.